Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mungkin boleh ketua kelasnya untuk memimpin doa bersama-sama. Boleh Pak. Silakan ketua kelas. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, masih berdoa. Bapak absen terlebih dahulu. Muhammad Masek hadir. Ragil Sahrial hadir. Denny Purnomo hadir. Latifatul Nisa hadir. Artari Miranda Ruqayyah hadir. Penny Wardani Nisrianti Arsita Dela Rina Noviana Lumka apa lagi? Agasari Saputra Oke. Ada enggak? Ada belum Pak? Oh, belum disebut. Ada yang belum disebut. Siapa? Oh, Widya Parana Suara. Hadir Pak. Adiria Nugianti. Hadir Pak. Hadir. Ada yang belum disebut lagi? Saya Fajar Febriani. Jadi siapa yang hadir pada hari ini? Edo. Ngapa Edo udah hadir nih? Edo ini apa udah hadir nih? Ada tahu nggak kawannya? Malas. Oke. Aupada Sabina mana juga? Sakit. Oh, bukan jalan nih. Oh, sakit. Oh. Jadi ada tahu nggak materi kita pada hari ini? Oke, perkembangan Islam di Indonesia. Jadi ada yang tahu nggak masuknya Islam di Indonesia itu pada abad keberapa? Tahu? Abad keberapa? 13 kah? Oke, pada abad berapa tuh? 7. Jadi Islam itu masuk pada abad ke-7. Kemudian melalui apa tuh? Interaksi perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Arab, Persia, dan udara. Oke. Kemudian metodenya itu dengan metode penyebaran yang damai gitu kan. Proses penyebaran Islam berlangsung dengan damai melalui berbagai cara. Terus dakwah, hubungan budaya yang erat. Kemudian tahu nggak apa pionir dari Islam tersebut nih? Maksudnya pionir untuk penyebaran Islam pada di Indonesia. Yaitu adalah kawasan pesisir nih. Seperti Aceh, Malaka menjadi wilayah pertama yang menerima pengaruh Islam. Inilah salah satu kawasan pesisir yang sebagai pionir masuknya Islam ke Indonesia gitu kan. Kemudian itu mau kemana itu? Ada izin. Ada tahu nggak jalur penyebaran Islam? Oke, ada tahu nggak? Oke, jalur penyebaran Islam itu diawali dengan
lokal, dengan masyarakat lokal, ajaran Islam di bawah dan diperkenalkan dengan cara yang damai melalui perdagangan barang dan budaya. Berarti banyak itu ya Pak penjual itu ya datang ke Indonesia. Ya, jadi pedagang-pedagang Arab itu datang ke Indonesia sembari dia memberi menjual dagangan, dia juga menyebarkan Islam tersebut gitu kan. Dulu Indonesia belum Indonesia namanya, tetapi masih Nusantara. Ya, oke. Jual apa mereka Pak? Iya Pak, jual apa? Oke, jualan apa? Baju kayaknya Pak. Baju. Ada tahu dah jualan apa lagi selain baju? Rempah-rempah di Indonesia yang banyak. Apa kira-kira? Minyak wangi. Basreng Pak. Basreng. Kurma kira-kira dijual nggak di Indonesia? Buah-buahan nanti dijual nggak di Indonesia buah-buahan yang dijarah? Pak, masih basket Pak. Kemudian yang kedua itu ada perkawinan. Jadi orang-orang Islam di Arab datang ke Indonesia kemudian kawin itu juga salah satu faktor masuk Islam di Indonesia, betul tak? Ada yang mau kawin dengan orang Arab? Kemudian yang ketiga itu ada pendidikan dan dakwah ulama. Jadi Islam masuk ke Indonesia itu juga dilalui dengan pendidikan gitu kan, dengan dakwah pada abad tersebut gitu kan. Jadi ulama dan sufi memainkan peran kunci itu dalam penyebaran Islam melalui pendidikan dan dakwah yang bijaksana gitu kan. Makanya pada hari itu Islam masuklah ke Indonesia gitu kan. Kemudian ada tahu nggak setelah ini apa? Oke, udah pendidikan dan dakwah ulama. Jadi kan ini pengembangan Islami di Indonesia masuklah kepada kesenian dan budaya yang beradaptasi gitu kan. Oke, kesenian dan budaya lokal juga mengalami transformasi dengan masuknya Islam. Seni pertunjukan seperti wayang, syair dan hikayat mendapatkan nuansa Islami, memperdaya warisan budaya Nusantara gitu. Jadi melalui seni ini juga terdapat adaptasi gitu kan, beradaptasi dari syair, kemudian masuk juga ke wayang dan yang lainnya gitu. Ya itu budaya Jawa gitu kan. Ini kita belum masuk ke pionir-pionir yang masuk ke Islam seperti Wali Songo gitu kan. Nah, ini kita menyebutkan adaptasinya dan perkembangan Islamnya gitu kan. Melalui wayang ini juga Wali Songo itu mengenalkan. Ada yang tahu tak Wali Songo siapa? Sunan siapa? Nah, tadi kan mungkin guru yang tadi Bu Widya tadi jelaskan bahwasannya pertemuan selanjutnya bakal membahas tentang itu kesebaran Islam di Nusantara lewat melalui Wali Songo. ya benar. Nah, jadi selanjutnya selain kesenian adaptasi budaya, kita masuk politik dan kekuasaan dalam penyebaran gitu kan. Jadi berdirinya pada masanya Islam ini masuk ke Indonesia juga terdapat kekuasaan seperti kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara gitu kan. Itu salah satu faktor pendorong utamanya juga. Kemudian selanjutnya oke, kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya kekuasaan hari ini juga termasuk salah satu faktornya masuk ke Islam di Indonesia gitu kan. Ada yang tahu kerajaan pertama itu apa? Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang pertama masuk ke Indonesia. Tahu dah terletaknya di mana? Pada abad keberapa? Dan itu juga menjadi pusat apa itu? Pendidikan kan? Dalam penyebaran Islam di wilayah Indonesia dan menjadi pusat perdagangan yang besar. Bagi pedagang muslim. Oke. Kemudian yang kedua, Malaka ini adalah
kerajaan atau bukan kira-kira? Pelabuhan? Mengapa ini juga salah satu pusat perdagangan Islam? Karena jalur perdagangan laut, Pak. Karena tempatnya strategis, Pak. Juga jalan adalah salah satu pelabuhan yang sering berinteraksinya. Dengan orang luar negeri. Iya, ya. Oke. Oke, tadi kan ini udah. Nggak usah ngomong, Pak. Di sini kalau berani sini. Oke, kita lanjut ke Lah. Bu, jadi toko penyebar Islam. Kan? Ada yang tahu nggak toko penyebar Islam? Itu siapa yang nyebut itu? Oke. Tadi kan udah dijelaskan juga Wali Songo adalah penyebar Islam juga melalui metode kultural, gitu kan? Wali Songo merupakan sembilan tokoh penyebar Islam di Pulau Jawa yang menggunakan metode kultural. Dalam dakwah mereka termasuk seni, wayang dan tradisi lokal. Mereka berhasil mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam lingkungan masyarakat. Itu siapa yang begitu? Mungkin dari yang tadi Bapak jelaskan seperti masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 melalui teori Arab, udara dan juga itu ada pertanyaan ada itu. Kau kan nanti ngomong. Pak, tokohnya contohnya siapa? Tokoh apa itu? Dari Arab, Pak. Tokoh yang ya silakan Rakil. Iya. Iya. Paham nggak? Ada sini. Nanti. Oke, tadi dari media bertanya gitu kan, siapa sih tokoh Arab yang Nah, jadi itu ada tadi itu media bertanya tuh, mungkin boleh didiskusikan sama kawan-kawan tuh. Contoh-contohnya gitu. Kenapa tidak mau masuk? Main-main. Kita Pak. Ayo. Atau Bapak kasih tugas nih per kelompok gimana? Berarti harus masuk yang nyarinya. Balik ke, kamu udah balik ke. Waktunya belum habis. Oh letih. Wah, kalau emang pengen cepat balik, mampirnya per kelompok.
kelompok, gimana kalau ke kelompok? Sama kelompok maunya balik. Ya boleh Pak, boleh. Boleh, oke. Bapak bagi 3 kelompok ya. Yang pertama itu jelaskan masuk Islam di Indonesia melalui teori Arab. Nah, itu masuk. Dari perdagangan dan selesai. Oke, kemudian yang kedua itu teori Gujarat. Ada yang putra tuh? Adil Pak. Oke, ada yang kedua. Kemudian yang ketiga itu melalui teori. Persia seri Pak. Oke, Persia itu pacar. Mungkin boleh jelaskan gitu. Mau berapa menit kira-kira? Bikin satu kelompok sama pacar. Nah, Ajar itu dia Pak. maju ke depan atau ke depan aja? Hah? Ini bukan ini. Yang masuk udah dapat jawabannya? Coba bisa. Dapat Pak. Mana? Oke. Mau di depan aja, saya di depan aja. Oke. Apa tadi Pak? Pertanyaannya Pak? Jelaskan teori Arab, jelaskan masuk Islam di Indonesia melalui teori Arab. Oke, silakan. Menurut teori Gujarat yang menjelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, para pedagang ini datang melalui Selat Malaka yang menjalin hubungan dagang dengan masyarakat lokal dan menjadi awal berkembangnya Islam di Nusantara yang dibuktikan dengan adanya kesamaan corak batu nisan Malik al-Soteh pada tahun 1297 dan Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1416 dengan batu nisan dari Gujarat. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Adela sudah menjelaskan jawabannya. Selanjutnya masuk oleh Ini sedang ya. Maksudnya yang saudara. Pada abad ke-7 Masehi. Jadi bahwa ada hubungan antara Arab dan Nusantara. Itu melalui jalur perdagangan. terus Di Kepulauan Besar di wilayah baru Aceh. Dan ketika itu Islam berkembang. Teori ini dibuat oleh beberapa bukti seperti catatan Tiongkok yang menyebutkan adanya Islam Arab di Mesir Sumatera pada abad ke-7 tersebut. Selain itu, ditemukan juga makam Sultan Malik al-Soteh di Aceh yang perangkat tahun 1297 Masehi. Itu menunjukkan kuatnya hubungan setara dengan dunia Islam Arab. Jadi kita dapat melihat dari sejarah tersebut. oke, terima kasih masuk. 100 untuk masuk. Oke, Fajar. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan teori masuknya Islam yaitu dengan apa? Melalui teori Persia. Jadi teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui bangsa Persia atau Iran, terutama melalui perdagangan dan juga ulama sufi yang telah memiliki jaringan perdagangan dan dakwah hingga India dan Asia Tenggara sejak abad ke-7 hingga sampai abad ke-13 Masehi. Teori ini didukung
didukung oleh adanya sejumlah persamaan tradisi antara masyarakat Persia dan masyarakat Nusantara, khususnya Aceh. Salah satu bukti paling kuat adalah tradisi peringatan 10 Muharram, yaitu perayaan Asyura yang di Aceh dikenal sebagai tradisi Tabwid atau Tabot. Bukti lain dilihat dari penggunaan beberapa istilah Persia dalam khazanah sastra dan budaya Islam Nusantara, seperti istilah Iwan, Syah, dan Islam. Hubungan dagang yang erat antara Persia, Gujarat, dan Aceh juga memperkuat PLW ini. Begitu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jan. Oke, jadi Islam masuknya ke Indonesia itu melalui 3 teori tadi kan. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi atau mau kita tutup langsung nih? Tutup. Oke, mungkin boleh ketua kelas untuk membaca sebelum kita menutup. Boleh ketua kelas untuk membacakan doa kafaratul majelis ketua kelas sama-sama. Baik, sebelum menutup pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Doa mulai. Terima kasih anak-anak semuanya. Jika ada kesalahan